Perebutan wilayah, penjajahan, dan peperangan sudah sering kita dengar dari zaman nenek moyang hingga zaman kita sekarang. Peperangan tidak henti-hentinya terjadi di seluruh penjuru dunia. Dunia yang sekarang kita anggap sedang baik-baik saja. Ngomong-ngomong soal perang, kali ini suara kami akan membahas alur film yang diangkat dari kisah nyata Perang Dunia Kedua tentang seorang pahlawan perang yang ikut berperang tanpa membawa senjata apapun di medan pertempuran. So, selamat datang di suara kami dan langsung saja kita ke ceritanya. Film menceritakan seorang anak bernama Desmond Doss. Di sana dia terlihat sedang bermain dengan kakaknya yang bernama Hawk. Saat itu Desmond kecil sering menghabiskan waktu untuk bermain bersama kakaknya tersebut. Ayah mereka adalah seorang pensiunan tentara yang waktu itu ikut berperang pada saat Perang Dunia Pertama. Dia berhasil selamat dari peperangan tersebut dan berhasil kembali ke tengah-tengah keluarga. Namun kebanyakan dari teman seperjuangannya gugur di medan perang. Dari situ mental si ayah kena tuh guys. Dia berubah menjadi orang yang sangat depresi karena tidak bisa melupakan kejamnya perang dunia saat itu. Yang mana waktu itu dia melihat semua teman masa kecilnya tewas satu persatu di hadapannya. Sejak saat itu ayah Desmond yang tadinya orang yang baik, ayah yang perhatian, kini jadi suka mabuk-mabukan dan menjadi ayah yang galak buat anak-anaknya. Scene lain kemudian memperlihatkan Desmond yang sedang berkelahi dengan kakaknya. Di sana terlihat Desmond memukuli kakaknya dengan sangat brutal sampai-sampai karena hantaman batu itu kakaknya kritis dan dilarikan ke rumah sakit. Di sana Desmond menyesal telah memukul kakak tersayangnya hingga nyaris mati. Di waktu bersamaan, Desmond melihat sebuah gambar keagamaan yang menuliskan 7 dosa besar manusia dan salah satunya yaitu dosa membunuh. Di situ Desmond seperti mendapatkan pencerahan dari apa yang dia lihat di hadapannya saat itu. Dan dia merasa beruntung karena kakaknya tidak tewas di tangannya. Singkat cerita, kini Desmond sudah dewasa. Dia kini menjadi orang yang taat agama dan mengabdikan dirinya untuk gereja. Dia sangat memegang teguh semua perintah dan larangan agamanya tersebut, terutama sebuah larangan yang dari kecil sudah melekat di kepalanya, yaitu larangan membunuh. Pada saat Desmond membantu bersihin lokasi gereja, tiba-tiba dia melihat insiden kecelakaan di depan gereja tersebut. Lalu Desmond keluar untuk melihat keadaan si korban, dan dia melihat korban terluka sangat parah. Desmond kemudian menghentikan pendarahan pria tersebut menggunakan sabuk yang dia kenakan, lalu dia membawanya ke rumah sakit. Dan setibanya di rumah sakit, pria tersebut berhasil ditangani dokter. Lalu dokter tersebut mengatakan sesuatu pada Desmond. Mendengar kalimat tersebut, Desmond terharu. Dia merasa dosanya di masa lalu ketika memukuli kakaknya hingga nyaris mati. Kini dia dapat menebus dosanya dengan menyelamatkan seseorang yang hampir mati. Setelah itu, Desmond berkeliling di sekitar rumah sakit, dan dia bertemu dengan seorang suster cantik yang membuatnya jatuh hati kepadanya. Semenjak itu, Desmond jadi sering datang ke rumah sakit itu untuk sekedar menemui dan PDKT-an sama suster tersebut. Sampai suatu hari, dia berhasil menarik hati suster tersebut dan mulai berkencan. Semenjak itu, Desmond banyak belajar ilmu kedokteran dari pacarnya itu. Setiap hari, dia membaca buku-buku milik pacarnya tersebut tentang anatomi tubuh. Sampai tiba di suatu hari saat Desmond sedang sarapan dengan ayah ibunya, tiba-tiba kakaknya Hawk datang dengan pakaian militer lengkap dan rapi, lalu mengatakan bahwa dia akan pergi mengabdi berperang. Mendengar hal tersebut, seluruh keluarga kaget, terutama ayahnya yang masih trauma dengan situasi perang waktu itu, dan dia tidak ingin anaknya bernasib sama dengan teman-temannya yang gugur di medan perang. Ayahnya hanya bisa menangis mendengar keputusan anaknya tersebut dan merelakan kepergian anaknya itu untuk berperang. Seolah tertantang dengan tekad kakaknya, Desmond merasa bahwa dirinya juga harus mengabdi pada negara dan ikut berperang. Dia merasa dirinya tak pantas jika harus duduk santai sementara negaranya sedang berperang. Sampai di suatu waktu, Desmond membulatkan tekadnya untuk mengabdi pada negaranya dan mendaftarkan diri sebagai tentara untuk ikut dalam Perang Dunia Kedua itu.
Lalu Desmond memberitahu keluarga dan kekasihnya tentang panggilan hatinya itu. Tapi di sana Desmond akan mengabdi sebagai tentara tenaga medis karena niatnya ikut berperang bukanlah untuk membunuh siapapun termasuk pasukan musuh sekalipun. Namun sebelum kepergiannya, Desmond terlebih dahulu melamar kekasihnya tersebut. Lalu pada saat perpisahan, kekasihnya memberikan dia Alkitab dan sebuah foto dirinya agar Desmond selalu ingat pada perintah agama dan selalu mengingat dirinya yang akan selalu menunggu Desmond pulang. Sesampainya di camp militer, di asrama dia berkenalan dengan orang-orang yang akan menjadi rekan satu timnya nanti. Di awal pertemuan mereka, hubungan Desmond dengan teman dan atasan di sana semua tampak baik-baik saja. Kemudian pada latihan pertama mereka, atasannya menyuruh mereka membuat tali tambang bersimpul. Karena pada peperangan nanti, mereka akan bertempur di medan perang dengan tebing yang tinggi. Di situ hampir semua prajurit berhasil membuat simpul yang sempurna, kecuali Desmond yang justru malah membuat simpul dengan 2 lubang. Saat itu semua orang di sana menertawakan dan meledeknya karena simpul yang Desmond buat terlihat seperti BH perempuan. Lalu di latihan ketangkasan semua terasa mudah bagi Desmond dan dia pun jadi juara 1 di timnya. Namun pas latihan menembak, ketika semua prajurit mengambil senjatanya, di sana tersisa 1 senjata yang mana senjata tersebut adalah jatah senjata untuk Desmond. Desmond berkata pada atasannya bahwa dia tidak bisa memegang senjata karena agamanya melarang membunuh atau mengambil nyawa orang lain. Mendengar pernyataan Desmond tersebut, semua orang di sana sampai bengong. Desmond juga berkali-kali meminta maaf pada atasannya karena sudah melanggar perintah atasannya tersebut. Namun dia tetap tidak bisa untuk menyentuh senjata karena agamanya melarang. Kemudian Desmond dibawa menghadap atasan lainnya untuk menjelaskan alasannya mengapa dia tidak mau memegang senjata itu. Pimpinan di sana menjelaskan bahwa di medan perang nanti, musuh tidak mau tahu agama melarang atau tidak. Yang jelas ketika Desmond tidak memegang senjata, maka musuh tidak akan segan untuk membunuhnya saat itu juga. Lalu pada malam harinya, Desmond dibully oleh teman satu timnya. Mereka merasa keteguhan hati terhadap agama yang Desmond pegang hanya akan merepotkan mereka nantinya. Lalu berbagai hukuman pun diberikan kepada Desmond agar dia berhenti egois dan mulai menjalankan perintah untuk memegang senjata. Malam berikutnya, ketika semua teman Desmond sudah muak dengan sikapnya, mereka memukulinya hingga Desmond babak belur. Lalu pagi harinya, komandan melihat wajah Desmond yang babak belur. Dia kasihan melihat kondisi Desmond saat itu. Lalu dia menyuruh Desmond untuk menyerah saja dan pulang meninggalkan militer untuk menjadi warga biasa lagi. Namun Desmond menolak dan akan tetap ikut berperang tanpa memegang senjata. Bermaksud membela Desmond, komandan kemudian menanyakan siapa yang sudah memukulinya. Namun di situ Desmond mencoba melindungi semua rekannya yang sudah memukulinya dengan mengatakan bahwa tidak ada yang memukulinya. Dia hanya terjatuh saat dia tidur. Jelas di sana komandan tidak mempercayai pernyataan Desmond tersebut. Dan untuk menghindari terjadinya kekerasan lain, Desmond pun dimasukkan ke penjara militer dengan tuduhan telah melawan perintah atasan untuk memegang senjata. Akibat semua itu, Desmond tidak bisa mengambil cuti liburnya untuk melakukan pernikahan yang sudah dia jadwalkan. Desmond kemudian stres karena pernikahan dengan sang pujaan hatinya itu batal. Lalu kekasihnya yang baru tahu bahwa Desmond sedang ditahan, langsung pergi menemui Desmond di penjara dan menyuruh Desmond agar mematuhi apapun perintah atasannya supaya dia tidak terkena masalah apapun selama di camp. Namun Desmond tetap dengan pendiriannya tersebut. Meskipun dia selalu melawan atasannya, dia nggak tahu apa yang dilakukannya itu benar atau salah. Yang pasti, hatinya selalu membimbingnya untuk tetap teguh dengan pendiriannya itu. Namun di suatu sisi dia harus taat sama perintah Tuhannya, tapi di sisi lain dia harus menerima cobaan demi cobaan yang terus saja datang. Lalu hari persidangan militer pun dibuka.
untuk memutuskan mengeluarkan Desmond dari militer atau mempertahankannya. Di situ Desmond terpojok dengan tuduhan yang dilontarkan atasannya, yaitu tuduhan telah melawan perintah atasan dan dianggap sebagai penentang perang. Namun Desmond punya pembelaan. Dia mengatakan bahwa dia bukan penentang perang ataupun pengkhianat negara. Sambil berdiri, dia mengatakan, I need to serve. I got the energy and the passion to serve as a medic. While everybody else is taking life, I'm gonna be saving it. Mendengar pembelaan Desmond tersebut, semua orang di sana terharu. Namun, hukum haruslah tetap diberikan karena di dalam kemiliteran, semua harus patuh kepada atasan dan tidak boleh mengutamakan keinginan pribadi. Di pertengahan sidang, ayah Desmond yang merupakan pensiunan tentara datang dengan membawa surat dari Panglima Militer yang bertuliskan bahwa keputusan Desmond untuk mengambil sebagai tentara medis merupakan keputusan yang sah. Keputusannya untuk tidak memegang senjata dan tidak membunuh orang bukanlah keinginan pribadi, melainkan perintah agama. Dan ketaatan seseorang dalam beragama itu dilindungi oleh konstitusi dan tidak akan dianggap sebagai pelanggaran hukum militer. Akhirnya setelah surat tersebut dibacakan, semua orang di sana lega tuh guys, termasuk atasan mereka yang menuntutnya. Jadi meskipun para atasan menuntut Desmond, sebenarnya mereka sangat simpati terhadapnya dan ingin Desmond tetap berada di militer. Tapi mereka tidak punya pilihan lain dan takut disalahkan petinggi lainnya karena Desmond mereka anggap telah melanggar hukum militer. Namun akhirnya mereka lega setelah mendengar isian surat dari panglima mereka dibacakan. Akhirnya Desmond diberikan izin mengambil cuti libur untuk melangsungkan pernikahan yang sempat tertunda. Dan singkat cerita, kemudian masa pelatihan pun berakhir dan mereka semua akan beraksi di medan perang yang sesungguhnya menghadapi Jepang. Karena dulu saat perang dunia itu persenjataan masih belum secanggih sekarang, maka mental tentara itulah faktor utama yang paling menentukan. Dan seperti yang kita tahu bagaimana keganasan tentara Jepang. Mereka berani bunuh diri dengan membawa granat untuk meledakkan para musuhnya. Setelah mendengar keganasan tentara Jepang, mental tentara di tim Desmond pun langsung down. Ditambah lagi, mereka melihat banyak mobil pengangkut jenazah tentara Amerika yang lalu lalang semakin membuat mental mereka anjlok. Lalu sampailah mereka di lokasi pertempuran sebenarnya, yaitu sebuah tebing tinggi yang bernama Hexau. Nobody can survive that shit. Hexau Ridge atau tebing Hexau inilah yang memberi banyak cerita pahit untuk Desmond dan rekan-rekannya. Mereka pun mulai menaiki tebing tersebut. Dan setelah mereka di puncak tebing itu, pada scene ini benar-benar membuat saya tegang guys. Adegannya terasa sangat nyata. Seperti saat korban terkena granat hingga acak-acakan dan lainnya, membuat saya merasa mual meskipun sangat sulit untuk saya lewatkan. Dan di sini saya terpaksa tidak menampilkannya demi kesehatan mental kalian ya guys. Lanjut, Desmond yang saat itu posisinya sebagai tenaga medis pun kewalahan karena terus-menerus mengangkut para tentara yang terluka, termasuk diantaranya adalah teman-temannya ketika di asrama militer. Di saat tim medis lainnya hanya menolong tentara di barisan belakang, Desmond justru ikut sampai ke garis depan nih guys. Bahkan Desmond yang sama sekali tidak memegang senjata itu pun berkali-kali menjadi sasaran empuk bagi tentara Jepang. Dan berkali-kali juga ia diselamatkan teman-temannya. Di sana mereka kini saling membantu satu sama lain, tidak ada lagi bully karena perbedaan. Di sana Desmond adalah tenaga medis satu-satunya di garis depan guys. Maka tentara di sana harus selalu memastikan keselamatan Desmond. Karena kalau Desmond sampai mati, maka tentara di garis depan pun tidak punya kesempatan untuk selamat. Karena tidak akan ada lagi yang bisa menolong mereka ketika mereka terluka. Lalu Desmond menemukan salah satu temannya yang terkena ledakan sampai kakinya putus.
Saat Desmond akan membawanya, datang tenaga medis lainnya yang menyuruh dia untuk memberikan obat penghilang rasa sakit saja lalu tinggalkan karena kondisinya tidak mungkin bisa ditolong lagi. Dia sudah pasti mati. Namun, Please don't leave me. I got kids. I ain't going anywhere. I'm gonna get you home. Desmond pun membawanya ke belakang, menemui tim medis lain dan meminta untuk mengobati temannya tersebut. Karena dia yakin bahwa temannya itu akan tetap hidup. Lalu Desmond kembali lagi ke garis depan dan mengangkut satu persatu temannya yang terluka. Kemudian ketika malam tiba, mereka pun mundur terlebih dahulu karena kondisinya yang gelap tidak memungkinkan untuk melakukan penyerangan. Namun, di saat mereka semua memutuskan untuk beristirahat, Desmond justru kembali ke garis depan sendirian untuk menyelamatkan teman-temannya yang terluka dan terjebak di sana. Sampai saat dia merasa cukup, kemudian dia mencari tempat berlindung untuk beristirahat. Di malam itu, Desmond melepaskan rasa lelahnya dengan berbincang bersama temannya. Dan ia menjelaskan alasannya tidak mau memegang senjata. Di situ Desmond berkata, agama melarang kita membunuh, namun tidak memegang senjata bukanlah perintah agama, melainkan keinginannya pribadi. Karena dulu setiap ayahnya mabuk, seringkali ia melakukan kekerasan kepada Desmond dan kakaknya. Hingga amarah Desmond meluap sampai hampir menembak ayahnya tersebut. But you didn't kill him. In my heart, I did. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Lalu mereka dikejutkan dengan serangan mendadak dari pasukan tentara Jepang yang jumlahnya ribuan. Karena jumlahnya yang sangat banyak itu, mereka terpojok dan terpaksa mundur menuju tebing Hegsau untuk kabur. Dan karena serangan mendadak itu, jadi sangat banyak korban berjatuhan. Banyak juga teman asrama yang Desmond kenal gugur dan terluka di sana. Lalu yang terjadi saat rekan-rekan dan semua atasannya memilih kabur kembali ke markas, Desmond yang melihat teman-temannya mati dan terluka benar-benar bingung apakah dia harus kabur atau menolong mereka, sementara tentara Jepang masih terus menggempur mereka dengan jumlahnya yang sangat banyak. Di tengah kebingungannya, Desmond mencoba berdoa pada Tuhan dan berkata, What is it you want of me? I don't understand. I can't hear you. All right. Akhirnya Desmond memilih untuk kembali ke garis depan menolong semua tentara yang masih terjebak di sana. Satu demi satu, Desmond angkut semua tentara yang terluka sendirian. Namun dia kesulitan untuk menurunkan tentara dari tebing Hegsau yang sangat tinggi. Namun saat itu dia melihat seutas tali tambang dan membuat simpul dengan 2 lubang. Simpul yang dulu ditertawakan dan dianggap salah oleh semua teman dan komandannya. Namun kini simpul tersebut benar-benar dapat Desmond andalkan dan terbukti efektif untuk menurunkan temannya. Lalu Desmond pun menurunkan semua tentara itu satu persatu. Kemudian tentara yang sedang berjaga di bawah kaget melihat ada tentara diturunkan dari tebing dengan kondisi yang masih selamat. Dan mereka heran siapa yang menurunkan para tentara itu dari atas. Di markas, komandan yang kabur masih kepikiran dengan masih banyaknya prajurit yang terluka dan tertinggal di sana. Namun dia nggak bisa berbuat apa-apa untuk menolong mereka. Lalu komandan meminta untuk mengirim pasukan tambahan untuk menyelamatkan mereka yang tertinggal. Namun pasukan yang diharapkan baru bisa tiba keesokan harinya. Sementara di sisi lain, Desmond yang sendirian tanpa memegang senjata, sebisa mungkin sembunyi-sembunyi untuk dapat menyelamatkan semua temannya yang terluka. Sampai ketika Desmond masuk ke markas bawah tanah Jepang, dia melihat tentara Jepang yang terluka, namun dia malah mengobati tentara tersebut karena niatnya ikut berperang ialah untuk menyelamatkan siapapun, termasuk tentara musuh sekalipun. Sampai saat malam tiba, Desmond masih terus-menerus menuju ke garis depan untuk mencari yang lainnya. Sepanjang malam dia melakukan itu sendirian tanpa ada yang membantunya. Please, Lord, help me get one more.
Help me get one more. One more. Help me get one more. Sampai tibalah pada pagi harinya, komandannya yang kaget melihat semua anak buahnya ternyata sudah ada di ruang perawatan. Lalu komandan menanyakan siapa yang telah menyelamatkan mereka. Dan mereka pun menjawab, Desmond lah yang telah menyelamatkan mereka sendirian sepanjang malam. Kemudian, komandan segera mengumpulkan pasukan tambahan untuk kembali ke Hexau. Lalu di sana terlihat Desmond yang baru turun dari tebing dengan membawa tentara terakhir yang selamat. Di situ saat Desmond berhasil turun, mereka semua benar-benar nggak nyangka dengan apa yang sudah Desmond lakukan sendirian di atas. Mereka kagum dan menganggap kalau Desmond adalah pahlawan perang yang sesungguhnya. Saat tiba di markas, komandan menemui Desmond untuk mengatakan kepadanya bahwa selama ini dia telah salah menilai Desmond yang telah dia anggap sebagai pria kurus egois dan dianggap sebagai penantang perang yang ternyata adalah seorang pahlawan negara sesungguhnya. I hope one day you can forgive me. Di akhir film, terlihat para tentara sedang berkumpul bersiap untuk naik ke Hexau dan memulai kembali pertempuran. Namun, mereka berkata bahwa mereka tidak mau naik ke Hexau tanpa Desmond. Mereka semua percaya bahwa jika Desmond bersama mereka, maka Tuhan juga akan memberikan mereka pertolongan. Di detik-detik terakhir sebelum mereka menaiki tebing, mereka masih menunggu Desmond mendoakan keselamatan mereka. Dan film pun selesai. I was praying the whole time. I just kept praying, Lord, please help me get one more. When I got this, I say, Lord, please help me get one more. Keseluruhan film ini sangat seru guys, jadi saya sarankan kalian buat nonton film ini secara penuh. Apalagi saat adegan pertempuran yang terasa sangat real sampai-sampai ketegangannya terasa banget guys. Di sini saya tidak bisa menyimpulkan keseluruhan film ini hanya dari sudut pandang saya sendiri. Jadi silahkan ambil kesimpulan sendiri dan untuk lebih lengkapnya silahkan kalian tonton filmnya secara penuh. Dan inilah akhir dari cerita film kali ini, semoga kalian senang mendengarkannya. Suara kami pamit undur diri, sampai jumpa lagi di video berikutnya.